Dari tahun kelahirannya Nathan lahir 3 tahun lebih dulu daripada aku. Berarti Nathan adalah kakakku. Kakak satu ibu beda bapak. Kenapa sekarang semuanya jadi ribet kayak gini sih? Aku yang tadinya gak punya siapa-siapa, hidup sendiri, sekarang tiba-tiba punya banyak saudara. Permisi? Iya Mbak, ada perlu apa ya? Apa boleh saya lihat data pasien bernama Prasetyo yang pernah dirawat di sini? Eh, Pak Pras, orang kepercayaannya Bu Ajeng. Mbak ini siapanya Pak Pras ya? Saya bukan siapa-siapanya sih, tapi saya Maaf Mbak, saya tidak bisa memberikan data pasien kepada orang lain karena itu privasi pasien. saya paham. Terima kasih ya. Sama-sama. Kalau aku nggak bisa dapetin data Pak Pras, aku harus pakai cara lain. Maaf, aku harus retas data rumah sakit Yudhistira. Karena petugas nggak izinin aku untuk cek datanya Pak Pras ataupun Nathan. Ya ampun. Jadi, aku sama Nathan punya ibu yang sama. Aku anak ibu sama Pak Baskara. Sedangkan Nathan anak ibu dan Pak Pras. Dari tahun kelahirannya Nathan lahir 3 tahun lebih dulu daripada aku. Berarti Nathan adalah kakakku. Kakak satu ibu beda bapak. Kenapa sekarang semuanya jadi ribet kayak gini sih? Aku yang tadinya gak punya siapa-siapa, hidup sendiri, sekarang tiba-tiba punya banyak saudara. Aku akan tes DNA Nathan dan DNA aku. Setahu aku kalau saudara tiri, beda bapak tapi satu ibu, kecocokannya bisa sampai 25%. Ternyata emang benar. Saksi itu saksi yang pernah dimintai keterangan sama polisi di hari kematian Tante Ratih. Tapi walaupun begitu aku tahu niatnya Mas Rangga itu apa. Maksud kamu? Ya walaupun semua keterangan yang dibilang sama Mas Rangga itu benar, tapi tujuan dia itu ya buat deketin kamu lagi lah. Tapi sekarang ceritanya kamu dideketin lagi sama Mas Rangga. Kamu tahu, aku pun nggak mau dideketin sama Mas Rangga. Ya bisa rahasia sebesar itu dia kasih tahu ke kamu. Apalagi coba kalau niatnya bukan mau deketin kamu. Saya udah berkali-kali aku bilang, aku tuh nggak suka sama dia. Aku kan mau kayak gini juga karena aku pengen menyelidiki kematian ibu aku. Iya aku tahu. Ya dong, kamu jangan marah. Jujur aku nggak marah. Calon istri aku dideketin sama cowok lain. Jangan marah ya, jangan bete, jangan ngambek kayak gini. Ya udah, iya aku nggak marah. Ya udah, kita jalan sekarang ya.
Nggak usah pakai nangis. Aman kok. Sebenarnya apa sih maksud Dania nolongin gue? Gue curiga. Jangan-jangan dia disuruh sama keluarga Cakradinata. Dipikir bakal terenyuh kali gue sama kelakuan baik dia. Permisi, Selamat siang Mbak, ada yang bisa saya bantu? saya mau tes DNA. Ah boleh. Mohon diisi formulir terlebih dahulu ya Mbak. Sudah ya? Baik. Boleh saya terima sampel utama dan sampel pembandingnya Mbak? Oh ya. Ini tisu untuk dites. Dan ini rambut sebagai pembandingnya. Baik. Nanti kita cek terlebih dahulu ya Mbak untuk DNA-nya. Kalau boleh tahu prosesnya berapa lama ya, Mbak? Untuk prosesnya sendiri 1-2 hari Mbak. Nanti kita bakal update kembali ke nomor Mbak ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Di dalam foto itu ada foto Bu Sandra yang tersenyum bersama Pak Pras dan Nathan. Berarti Bu Sandra istrinya Pak Pras di masa lalu. Sebelum Bu Sandra berhubungan sama Pak Baskara. Sebenarnya apa yang terjadi saat itu? Antara Pak Pras, Bu Sandra, Pak Baskara, dan juga Bu Ajeng. Kenapa Ibu Sandra naruh aku di panti asuhan? Apa mungkin kehadiranku gak diinginkan? Atau justru aku terancam saat itu jadi ibu terpaksa naruh aku di panti asuhan? Terlalu banyak kemungkinan. Aku harus gali terus misteri ini. Aku harus tahu, kalau Bu Sandra istrinya Pak Pras, kenapa aku anaknya Pak Baskara, bukan anaknya Pak Pras? Semakin kita selidiki tentang kematian ibu kamu, semakin baik misteri kita temui. Aku juga mikirnya kayak gitu sih. Jujur ya, kalau emang Alisa ada kaitannya dengan kematian ibu kamu, aku beneran gak tahu motifnya apa. Aku juga masih belum tahu ya sayang, kira-kira Mbak Lisa sama Bu Ajeng itu ada kaitannya nggak tentang kematian ibu aku? Karena sebenarnya aku juga masih menduga-duga. Atau kita cek CCTV di kantor Cakradinata bisa nggak ya? Kita cek CCTV pas ibu aku datang ke kantor. Bisa kan ya? Tapi kita nggak mungkin minta rekaman CCTV di hari itu juga gitu aja kan? Pasti security Cakradinata bakalan curiga sama kita. Ya lagi pula juga udah lama kan? Kalau gitu kita butuh bantuan Dirga. Sayang, kamu coba tolong telepon Dirga ya. Oke. Yasmin telepon gue ada apaan? Halo, Yas? Halo Dirga, Dirga ini aku loudspeaker ya. Gak. Lo lagi sibuk gak? Enggak, gue bisa servis motor, kenapa? Gini, gue mau minta bantuan lo, bisa? Oh siap, tugasnya apa nih? Gue kan selalu standby nih buat bos gue. Gue butuh bantuan lo buat nge-hack rekaman CCTV di hari kematian ibunya Yasmin. Rekaman CCTV di mana? Di kantor Cakradinata. Iya, jadi gue barusan diskusi sama Yasmin. Sekarang sepertinya kita butuh rekaman CCTV pas ibunya Yasmin ke kantor Cakradinata di hari itu. Jadi, ya gue minta tolong lo untuk nge-hack rekaman CCTV itu nanti untuk urusan detail, waktu, segala macem. Yasmin bakal ngirim ke lo. Bisa kan? Iya, bisa. Oke. Thanks, gak? Ya udah nanti bentar lagi aku kirim semuanya ya. Oke, Yasmin. Udah.
Silakan, Mbak. Oh gitu, iya iya ya, baik-baik. Nanti saya kirim balik ya setelah saya lihat. Ya biar bisa tanda tangan MOU.